Aku menghabiskan 3 bulan menyembunyikan Kale dari rekan bisnisku. Dan sekarang dia ada di sini, di lorong ini, memelupo, memberitahuku bahwa dia mengkhawatirkanku. Tanpa tahu bahwa pria itu baru saja keluar dari apartemenku 10 menit yang lalu. Namaku Isabel, 32 tahun, 6 tahun membangun firma bersama Livia. Wanita yang menyelamatkan karierku dengan kedua tangannya sendiri saat mantan suamiku menghancurkan nama baikku di pengadilan. Kale adalah satpam shift malam di gedung apartemen tempatku tinggal, dan dia memiliki masa lalu yang bersinggungan dengan tragedi yang sama, yang masih menghantui diriku dan Livia. Tapi aku belum mengetahui hal itu saat pertama kali membiarkannya masuk ke dalam hidupku. Semuanya dimulai dengan secangkir kopi. Di suatu dini hari, di tengah hujan, sebuah pintu yang terbuka. Seolah-olah itu hanya hal kecil. Padahal tidak. 3 bulan penuh dini hari yang sunyi. 3 bulan naik lewat tanda darurat agar tidak terlihat bersamanya di dalam lift. 3 bulan mematikan layar ponsel setiap kali Livia menelepon, karena aku tahu suaraku akan membongkar semuanya. Dan sekarang dia ada di sini, mengusap lenganku dengan tatapan persahabatan tulus yang rasanya jauh lebih menyakitkan daripada tuduhan apapun. Tangan kiriku kesemutan dari pergelangan hingga ujung jari saat dia membuka mulutnya. Isabel, apa kamu tahu sesuatu tentang Kale Draven? Tenggorokanku tercekat. Udara tak bisa lewat. Itu bukan emosi. Itu adalah reaksi tubuhku yang membeku sebelum aku sempat berbohong lagi. Ada rapat penghuni apartemen yang dijadwalkan 7 hari setelah kopi pertama itu. Aku memutuskan untuk datang lebih awal. Tiba sebelum jam setengah 9 dan pulang sebelum jam 10 sebelum shift malamnya dimulai. Itu rencananya. Rencana itu hanya bertahan selama 48 jam di dalam kepalaku. Pintu lift terbuka di lantai dasar pada suatu Kamis malam. Dan dia ada di sana, berseragam, memegang HT di tangannya, karena kamera di basement parkiran bermasalah, dan manajemen butuh seseorang untuk berjaga secara fisik sebelum teknisi datang. Aku baru tahu alasannya belakangan. Pada saat itu, yang aku sadari hanyalah bahwa rencanaku berantakan. Aku berbalik untuk mengecek ponselku dengan kecepatan yang sama sekali tidak masuk akal. Rapat itu diadakan di aula lantai 2. 35 menit mendiskusikan teralis pot tanaman di atap dan biaya asuransi gedung. Dia berdiri di dekat pintu karena satpam shift siang pulang lebih awal. Protokol, hanya itu saja. Pada satu titik, ketua penurus meminta seseorang memindahkan meja di belakang. Kyle menawarkan diri, dan aku berada tepat di jalurnya. Jarak antara kursiku dan dinding terlalu sempit untuk dia lewati tanpa aku harus berdiri atau mencondongkan tubuh ke depan. Dia tidak langsung menerobos. 1 detik penuh, berdiri diam, menatapku dengan jeda khas seseorang yang dengan sengaja memilih untuk tidak bersikap kasar. Lalu dia berkata permisi dengan suara rendah yang tidak ditujukan untuk siapapun selain diriku. 3 suku kata. Hanya itu. Hanya saja ada sesuatu dari caranya menunggu sebelum berbicara. Sebuah keputusan kecil yang spesifik yang menempel erat di suatu tempat di balik tulang dadaku sepanjang malam. Tidak ada seorang pun di ruangan itu yang sadar. Hal itu memang tidak untuk disadari orang lain. Aku menyelesaikan rapat itu dengan mata tertuju secara eksklusif pada notulen yang diedarkan pengurus. Pada hari-hari berikutnya, aku memenuhi jadwalku dengan berbagai janji yang akan menjaminku pulang cukup larut, sehingga tidak akan pernah berpapasan dengan waktu pergantian shiftnya. Seminggu penuh manuver logistik hanya karena seorang pria yang mengucapkan 3 suku kata. Aku membangun benteng kewajiban profesional untuk menahan sesuatu yang bahkan belum tahu apa namanya. Seharusnya aku terus membangun benteng itu.
Lift rusak pada suatu hari Rabu di bulan November. Pemeliharaan darurat dengan kertas pengumuman tertempel di pintu lobi yang tidak aku lihat karena aku masuk terburu-buru. Waktu sudah lewat jam 11 malam. Dengan 2 map di bawah lenganku dan pikiranku masih terpaku pada panggilan telepon yang baru kututup 30 detik yang lalu. Aku tiba di lantai dasar, melihat pengumuman itu, lalu menatap ke arah tangga darurat. Cael keluar dari pos jaga pada saat yang bersamaan. Butuh waktu sekitar 40 menit lagi. Saya bisa menemani Mbak naik lewat tangga kalau mau. Ada lampu yang mati di lantai 3. Aku ingin bilang bahwa aku akan menunggu di lobi saja. Tapi yang keluar dari mulutku malah, boleh, silahkan. Kami menaiki 6 lantai dalam keheningan dengan dia di belakangku, menyalakan senter. Di lantai 4, dia berkata, dengan nada datar, bahwa perusahaan vendor lift ini adalah perusahaan yang sama yang memutus kontrak dengan apartemen tempat dia bekerja sebelumnya. Fakta acak, basa-basi di lorong. Aku bertanya, apartemen apa? Dia menyebutkan namanya. Aku berhenti di tengah anak tangga. Itu adalah alamat yang sama dengan kantor yang ditutup tergesa-gesa olehku dan Livia 2 tahun yang lalu. Setelah kasus penadilan itu, sama persis, tepat. Aku bertanya, apakah dia bekerja di sana selama masa itu? Dia mengiyakan. Dia sedang berjaga pada hari polisi menggerebek tempat itu. Perutku mual. Aku terdiam selama 3 anak tangga. Lalu, tanpa direncanakan, tanpa mengerti dari mana asalnya, aku mendengar suaraku sendiri berkata, aku tidak pernah cerita ini kepada siapapun. Tapi aku sudah melihat tanda-tanda pertamanya 2 bulan sebelum semuanya meledak. Dan aku tidak melakukan apa-apa. Karena aku butuh kantor itu tetap beroperasi 1 kuartal lagi. Aku butuh uang itu agar bisa keluar dari pernikahanku dengan membawa sesuatu yang menjadi milikku. Itu bukan hal yang ingin aku katakan. Bahkan itu bukan sesuatu yang biasa aku pikirkan secara terstruktur. Ponselku bergetar di dalam saku. Livia menelepon. Aku tidak menjawab. Aku bahkan tidak berhenti untuk berpikir. Aku hanya membiarkan tanganku diam. Aku terus menatap ke depan, ke anak tangga berikutnya. Seolah getaran itu berasal dari alam semesta yang lain. Child membisu selama 2 lantai penuh. Lalu dia berkata, dengan suara datar yang sama seperti saat mengomentari perbaikan lift. Saya juga tahu sesuatu yang tidak saya katakan saat itu. Aku tidak bertanya apa itu. Dia juga tidak melanjutkannya. Kami tiba di lantaiku. Dia menunggu sampai aku memasukkan kunci dan masuk. Lalu dia turun. Jika kalian mendengarkan ini sampai di sini, kalian harus melanjutkannya. Karena apa yang dia ketahui, apa yang tidak dia selesaikan di tangga itu, adalah alasan yang sama mengapa Livia ada di lorong ini, menanyakan namanya. Dan aku masih tidak tahu apakah dia sudah tahu segalanya, ataukah dia memberiku kesempatan untuk mengaku sebelum dia mengetahuinya sendiri. Livia pergi ke notaris untuk mengurus surat kuasa. 2 hari sebelumnya, dia sudah memberitahuku hal ini, dengan agenda terbuka di layarnya. Rabu pagi aku keluar sampai siang. Aku mendengarnya dan tidak berpikir apa-apa. Selain baguslah, aku bisa kerja tanpa gangguan. Child naik untuk mengantarkan dokumen apartemen. Notulen rapat yang diminta pengurus untuk diserahkan langsung kepada penghuni, karena printer di lobi mencetak 20 salinan lebih banyak dari yang seharusnya. Aku masih pakai piyama, memegang cangkir kopi. Rambut diikat asal-asalan dengan karet gelang. Aku membuka pintu, mengira itu kurir paket. Kami berdua berdiri diam di ambang pintu selama 1 detik yang terasa tidak pas dengan situasi tersebut. Maaf ganggu pagi-pagi. Dia menyodorkan amplop itu tanpa masuk. Gak apa-apa. Kamu mau? Aku berhenti di tengah kalimat, menatap cangkir di tanganku. Ada kopi. Seharusnya dia tidak masuk. Seharusnya aku tidak memberinya jalan di pintu.
Kami berdiri di area dapur yang kecil. Dia membelakangi jendela, aku bersandar di wastafel. Keduanya menatap cangkir seolah kopi adalah topik pembicaraannya. Mbak tidur semalam? Tanyanya. Bukan sebagai pertanyaan basa-basi, tapi seperti orang yang sudah tahu jawabannya. Tidak terlalu. Saya lihat lampu apartemen Mbak masih menyala jam 3 pagi. Aku tidak menjawab. Aku mengambil cangkir dan menyesap kopi yang sebenarnya tidak kuinginkan. Mbak selalu kerja seperti ini atau cuma pas ada yang dah beres? Aku meletakkan cangkir di wastafel dengan tenaga lebih keras dari yang kumaksudkan. Dia menoleh ke samping, membuka mulut, lalu menutupnya. Kemudian, tidak sengaja, keheningan yang menyusul tidak terasa canggung. Itu adalah jenis keheningan yang menyakitkan karena terasa terlalu jujur. Dia mengambil ponselnya tanpa melihat layar, sebuah gerakan tanpa tujuan, lalu meletakkannya kembali di atas meja counter. Pada hari polisi menggerebek kantor itu, dia diam sejenak, menarik napas dalam-dalam. Saya sudah tahu sejak minggu sebelumnya bahwa itu akan terjadi. Ada yang memberitahu saya, dan saya tidak memperingatkan kalian, karena dia berhenti. Karena apa? Karena orang yang memberitahu saya adalah rekan bisnis Anda. Aku sedang mengisi teko air untuk kedua kalinya, ketika aku sadar teko itu sudah penuh. Air meluap ke wastafel, dan aku hanya berdiri diam melihat alirannya masuk ke lubang pembuangan, seakan itu adalah sebuah informasi baru. Aku mematikan keran, menyalakannya lagi, mematikannya. Di ponselku ada pesan dari Livia dari 40 menit yang lalu. Meeting sama Pak Henrique fix jam 10. Kirim presentasinya sebelum jam 9. Aku sudah membuka pesan itu, menutupnya, membukanya lagi, mengetik segera dan menghapusnya. Mengetik nanti dikirim dan menghapusnya. Aku meletakkan ponsel di bawah keyboard laptop seolah menyembunyikan benda itu akan menyelesaikan masalah yang dibawanya. File presentasi terbuka di layar. 8 slide sudah selesai, 2 masih kosong. Waktu menunjukkan pukul 8:42 menit. Aku mengambil pulpen di atas meja untuk mencatat sesuatu dan menulis awalan kata yang sama sekali bukan kata yang ingin kutulis. Aku menatap kertas itu, mencoretnya, meletakkan pulpen di tempat yang salah, mengambilnya lagi, lalu meletakkannya di tempat yang salah lagi. Aku membuka email untuk mengirim presentasi, menutupnya tanpa melampirkan apa-apa. Membukanya lagi, menatap kolom penerima untuk waktu yang tak beralasan. Menutupnya lagi. Teko air mulai bersiul. Aku lupa bahwa aku sudah menyalakan kompor di bawahnya sebelum mengisinya untuk kedua kali. Aku mematikannya. Berdiri mematung di tengah dapur tanpa tahu kenapa aku ada di sana. Aku kembali ke laptop. Jam 8:51 menit. Aku mengirim presentasi itu tanpa membaca 2 slide yang perlu direvisi. Kata-kata Kyle tidak mau hilang, bukan sebagai pikiran yang terstruktur, melainkan sebagai suara bising di latar belakang yang mendistorsi semua hal di atasnya. Aku mencoba memformat sebuah paragraf, dan suara datarnya muncul, menyebut nama Livia dalam sebuah kalimat yang sama sekali tidak cocok dengan versi Livia yang kukenal. Aku mencoba mengingat nomor rekening tagihan yang harus dibayar, dan yang terlintas adalah bayaran tangga darurat, lampu yang mati di lantai 3, serta siluetnya yang menunggu saat aku memasukkan kunci pintu. Aku menghapus satu paragraf penuh dari laporan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan semua ini. 3 bulan dini hari yang sunyi, dan hal yang akhirnya hancur bukanlah hal yang kukira akan hancur pertama kali. Pintu kantor terbuka pada pukul 10:12. Aku mendengar langkah kaki Livia di lorong sebelum dia muncul. Ritme fast seseorang yang berjalan cepat namun tidak terburu-buru. Suara hak sepatunya menetuk lantai kayu dengan irama pasti yang telah kuhafal selama 6 tahun kemitraan kami. Dia masuk membawa 2 gelas kopi dari kedai roti di ujung jalan.
Kopiku ditaburi kayu manis di atasnya, tanpa gula, persis seperti yang kuminum hanya sekali di depannya pada suatu pagi menjelang sidang pengadilan 2 tahun lalu. Karena itu satu-satunya cara menahan adrenalin agar tidak gemetar. Aku tak pernah memesannya lagi. Dia tak pernah melupakannya. Dia meletakkannya di mejaku tanpa komentar. Itu bukan gestur seseorang yang mencari perhatian. Itu adalah gestur seseorang yang tahu kau sedang hancur dan memutuskan untuk tidak bertanya, karena tahu kau tak akan memberikan jawaban yang jujur. Aku memutar kursiku 1 sentimeter ke kiri. Itu bukan gerakan yang memiliki arti. Itu sekadar refleks tubuh mencari sudut di mana gelas kopi itu tak lagi berada di garis pandang langsungku. Dia membuka laptopnya, membicarakan Pak Hendrike tentang kontrak yang tertahan di bagian legal. Normal. Suaranya benar-benar normal. Aku menjawab dengan suku kata pendek yang cukup masuk akal. Pada satu titik, dia menyentuh bahuku saat lewat menuju printer. Kontak 2 detik yang bukan pelukan atau bentuk kasih sayang yang diperhitungkan, melainkan sekadar wujud kehadiran, sekadar penanda bahwa dia ada di ruang yang sama denganku, seperti yang selalu dilakukannya. Aku meraih gelas kopi dengan kedua tanganku. Tapi karena aku butuh tanganku sibuk memegang sesuatu yang nyata dan terlihat. Sesuatu yang bukan wajah Livia saat dia kembali ke mejanya tanpa menatapku. Tanpa tahu apa yang ku ketahui tentangnya. Tanpa tahu bahwa aku terjaga semalaman dengan namanya terngiang dalam sebuah kalimat yang struktur logikanya masih belum sanggup kuhadapi. Aku menyesapnya, meletakkan gelas itu kembali, menatap layar. Aku tidak mengatakan apa-apa. Pukul 12:38 siang, saat Livia membuka draft kontrak keamanan gedung di layarnya dan mulai membahas tentang kamera CCTV. Seorang klien korporat ingin tahu tentang jangkauan blind spot, titik buta di tangga darurat. Topik yang sangat biasa, hal yang sudah puluhan kali kudengar di rapat penghuni apartemen. Aku sedang mengetik, dengan separuh perhatian tertuju pada laporan yang terbuka di sebelahnya. Masalahnya selalu ada di bagian bawah tangga, kataku. Kamera yang dipasang di atas hanya menyorot orang yang turun, bukan yang datang. Ada blind spot hampir 1,5 meter di dasar tangga. Livia berhenti mengetik. Itu bukan gerakan tiba-tiba. Itu adalah jeda spesifik seseorang yang baru saja mendengar sesuatu yang janggal dan sedang menunggu konteks yang jelas sebelum bertanya. Dari mana kamu dapat detail teknis itu? Perutku seakan merosot tajam. Tidak perlahan. Itu adalah jatuh bebas. 1 detik penuh terjun bebas sebelum aku bisa bernapas lagi. Dari pengelola gedung, aku melontarkan kata-kata itu dengan ritme dan nada yang tepat. Aku menelepon minggu lalu karena tetangga di lantai 7 berisik. Dia malah menjelaskan distribusi kamera saat menunggu email keluhanku terbuka di sistemnya. Kamu tahu sendirilah gimana bapak itu. Ngomong 20 menit soal infrastruktur tanpa ngasih tahu solusi apapun. Dia tertawa kecil, tawa yang tulus, lalu kembali melihat kontrak itu. Pak Marcelo, tahu banget aku. Bapak itu bahkan hafal susunan pipa di basement. Berhasil. Percakapan berlanjut. Laporanku simpan. Pada pukul 4 sore, aku pergi ke toilet, mengunci pintu dari dalam, menempelkan tanganku pada wastafel yang dingin dan menatap lubang pembuangan air untuk waktu yang tak bisa dibenarkan secara logika. Cale pernah memberitahuku soal blind spot itu pada suatu hari Selasa di bulan Desember, saat aku sedang naik melalui tangga darurat. Aku bertanya di mana letak kameranya. Dia menjelaskannya dengan nada datar yang sama seperti orang membaca buku panduan teknis. Aku menyimpan informasi itu dan tidak sadar bahwa aku telah menyimpannya. 5 bulan dini hari yang meresap dengan cara dan sudut yang tepat, dan pengetahuan ibu telah berpindah kepadaku tanpa kusadari. Benang merah itu sekarang terurai bebas, bisa diverifikasi,
bisa dilacak dan menempel pada nama seorang pengelola gedung yang dikenal Livia secara personal dan bisa diteleponnya kapan saja. Waktu menunjukkan pukul 23.47 ketika ponselku bergetar menerima pesan dari nomor tanpa nama yang tersimpan. Lampu di lantai 5 mati lagi. Itu sama sekali bukan tentang lampu. Ibu adalah kode yang kami ciptakan tanpa pernah menyepakatinya, tanpa menamainya, tanpa mengakuinya secara terang-terangan. Dia akan mengabari saat dia senggang selama 1 jam sebelum pergantian shift, dan aku akan turun atau tidak. Dan tak ada satupun dari kami yang bertanya kenapa jika jawabannya tidak. Seharusnya aku tetap berada di lantaiku. Aku mengambil mandel, turun lewat tangga darurat. Apa yang kubutuhkan dari Kale bukanlah apa yang selama ini kupura-purakan. Bukan teman ngobrol, bukan hasrat, melainkan sensasi spesifik berada di satu ruangan dengan seseorang yang tahu segalanya, tapi tidak menggunakan sepotong informasi pun untuk menuntut sesuatu dariku. Bersamanya, aku tidak perlu menjadi Isabeau, sang pengacara firma. Aku tidak perlu menimbang apa yang kukatakan berdasarkan konsekuensinya nanti. Dia telah mendengar hal terburuk yang pernah kuakui dengan suara lantang, di tengah-tengah angga tanpa aba-aba. Dan dia tidak menggunakan informasi itu untuk apapun. Dia tidak menjadikannya senjata. Dia tidak menyimpannya untuk menyerangku. Hanya itu, hanya sebatas itu. Dan itu sudah cukup membuatku turun setiap kali dia memberi kabar. Kami sampai di ujung lorong lantai dasar, di area temaram di sebelah ruang perawatan. Ketika terdengar suara lift tiba, layar panel menyala di angka 1, lantai dasar. Aku membeku. Otakku memprosesnya dengan urutan terbalik. Tubuh merespons duluan. Pikiran menyusul belakangan. Bahu kananku mundur 1 sentimeter. Tanganku mengepal. Napasku berhenti sebelum aku secara sadar memutuskan untuk berhenti bernapas. Pintu lift terbuka, dan aku sudah tahu, dari kecepatan suaranya, dari ritmenya, bahwa pergerakan itu terlalu lambat untuk dilakukan oleh orang yang sedang terburu-buru. Ibu Teresa, apartemen nomor 15, 73 tahun, penderita insomnia kronis, yang selalu mengambil susu yang tertinggal di kotak suratnya saat dia tak bisa tidur. Dan dia mengenal Livia, nama depan, nama keluarga, hingga tanggal lahirnya, karena Livia pernah meluangkan waktu 2 jam di suatu sore bulan Maret untuk membantunya memahami surat kuasa yang tak ada satu orang pun di negeri ini mau repot-repot menjelaskannya dengan baik. 3 detik, 2 detik, siluetnya muncul di bibir pintu. Tanganku langsung menyelam ke dalam tas. Gerakan mulus tanpa ragu, seperti orang yang sedang mencari kunci dengan natural. Jari jemari melingkari ponsel yang sudah berada di dasar tas. Siku sedikit menjauh dari tubuh untuk menciptakan sudut. Kepala menunduk seolah sedang membaca layar. Wajahku keluar dari garis pandang langsungnya. Selamat malam, Ibu Teresa. Suara Kyle terdengar datar dan cepat, mengisi kesunyian sebelum wanita tua itu memproses sesuatu lebih dari sekadar sosok Kyle dalam balutan seragam. Intercom ibu sudah berfungsi lagi. Tadi sore sudah diperiksa oleh teknisi. Oh, syukurlah. Dia merapatkan pijamannya, menatap lurus ke depan. Selamat malam. Dia lalu berjalan melewati lorong samping. 23 detik. Aku menghitungnya belakangan saat merekonstruksi kejadiannya. 23 detik dari suara lift terbuka sampai dia berbelok di sudut. Perutku baru terasa normal kembali setelah mendengar suara kotak surat dibuka di ujung sana. Aku menatap Kyle. Dia tidak membalas tatapanku. Dia membelakangiku, memeriksa panel listrik di lorong dengan postur persis seperti orang yang hanya sedang melakukan pekerjaannya. Aku pergi tanpa berkata apa-apa. Naik kembali lewat tangga darurat dengan tangan dingin dan keyakinan yang menjalar di dadaku bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa kukendalikan lagi. Ini bukan pikiran. Ini bersifat fisik. Seperti tahu bahwa lantai akan runtuh sebelum kau merasakan retakannya.
Aku tak akan bisa mempertahankan semua ini lebih lama lagi. Bagian 1, Livia menunggu rapat pengurus apartemen selesai untuk bertanya. Itu bukan pertanyaan rapat. Waktunya sudah terlalu terlambat untuk sekedar kebetulan. Isabel, waktu kamu ngobrol sama Pak Marcelo soal kamera di tangga. Dia tidak mengangkat pandangannya dari layar. Nada suaranya seperti orang yang memverifikasi data rutin, bukan sedang menyelidiki. Dia ngirim laporannya tertulis atau cuma lewat telepon. Perutku seakan jatuh sebelum rasa panik sempat muncul. Lewat telepon, suaraku naik setengah nada tanpa kuinginkan. Aku merasakannya sebelum aku mendengarnya. Oh, masalahnya, Pak Henrique butuh dokumentasi formal untuk dimasukkan ke kontrak. Bisa ndak aku telepon Pak Marcelo langsung untuk memintanya? Jeda yang mengikuti terasa sangat panjang. Aku tahu. Dia mungkin juga tahu bahwa aku tahu. Biar aku saja yang minta. Tanganku bergerak meraih ponsel tanpa alasan yang jelas. Aku memegangnya, meletakkannya di meja, lalu memegangnya lagi. Gak usah, ini cepet kok. Dia akhirnya menatapku. Senyumnya tepat, tapi timingnya salah. Muncul 1 detik lebih lambat dari yang seharusnya. Kamu baik-baik saja? Iya, aku tersenyum. Sama-sama telat. Dia kembali menatap layar. Aku hanya menatap gelas kosong di mejaku seolah ada sesuatu di dalamnya. Pak Marcelo akan mengangkat teleponnya. Livia akan bertanya tentang obrolan itu. Dan Pak Marcelo tidak akan punya ingatan apapun pernah mengobrol denganku soal kamera di tangga. Waktu menunjukkan pukul 16:43. Aku keluar kantor sebelum pukul 5 sore dengan alasan ada meeting di luar. Aku berjalan cepat menyusuri lorong samping dengan ponsel di tangan. Sudah membuka ruang chat KL dan mulai mengetik bahkan sebelum tiba di sudut jalan. Dia mau telepon Pak Marcelo dari apartemen buat konfirmasi obrolan yang gak pernah terjadi. Namamu disebut. Aku harus gimana? Aku menekan tombol kirim. Berdiri terpaku di trotoar, menunggu 2 centang biru. Ponselku bergepar. Tapi bukan pesan baru, melainkan notifikasi dari grup. Grup klien firma kami. Grup WhatsApp yang sama di mana Livia juga berada. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku menatap layar, membaca pratinjau notifikasi itu sekali. Membacanya lagi. Aku telah mengirimkannya ke grup yang salah. Dia mau telepon Pak Marcelo dari apartemen buat konfirmasi obrolan yang gak pernah terjadi. 8 orang, Livia, Pak Henrique, 2 klien korporat, ditambah 4 kontak dari firma. Jariku berada di atas opsi hapus. Tetapi di grup WhatsApp, pesan itu sudah dibaca. 2 centang biru itu sudah ada di sana. Diam definitif. 32 detik. Waktu yang kubutuhkan untuk memproses apa yang telah terjadi sebelum ponselku bergepar lagi. Itu dari Livia. Bukan pesan teks. Panggilan telepon. Aku menatap namanya yang berkedip di layar dengan sensasi yang sama seperti saat lantai di bawahmu ambruk. Setengah detik sebelum kau benar-benar jatuh. Saat tubuhmu sudah sadar, namun pikiranmu masih mencoba bernegosiasi. Panggilan itu berhenti.